Oke. Dah on nih. Atau cakap ya. Tolong, kaki saya sakit. Kau diam. Kau nyusap kaki bagaimana? Halo semuanya, pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah perusahaan besar bisa mengelola ribuan data pelanggan, mengatur produksi, dan tetap memberikan layanan cepat dalam waktu bersamaan? Jawabannya ada pada sistem informasi. Sistem informasi bukan hanya tentang komputer atau software, tapi tentang bagaimana teknologi, manusia, dan proses bekerja bersama untuk mendukung keputusan dan meningkatkan kinerja organisasi. Dalam video ini, kita akan membahas konsep penerapan sistem informasi, mulai dari pengertian, tujuan, tahapan penerapan, hingga contoh penerapan di dunia nyata. Yuk kita mulai! Yang pertama, pengertian sistem informasi. Mari kita pahami dulu apa itu sistem informasi. Menurut definisi umum, sistem informasi adalah kombinasi antara teknologi, data, prosedur, dan manusia yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Bayangkan sebuah toko online. Setiap kali ada pesanan masuk, sistem akan mencatat nama pelanggan, produk yang dibeli, alamat pengiriman, hingga metode pembayaran. Semua itu tersimpan dan diolah dalam sistem informasi. Jadi, sistem informasi berfungsi sebagai otak digital organisasi yang membantu berbagai bagian bekerja lebih efisien dan terkoordinasi. Yang kedua, tujuan penerapan sistem informasi. Lalu, kenapa sih organisasi perlu menerapkan sistem informasi? Ada beberapa tujuan utama, antara lain meningkatkan efisiensi kerja, karena proses bisnis menjadi lebih cepat dan otomatis. Mempermudah komunikasi dan koordinasi, baik antar divisi maupun dengan pihak luar. Mendukung pengambilan keputusan melalui data dan laporan yang akurat secara real-time. Meningkatkan daya saing perusahaan karena mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Dan tentu saja, menghemat biaya operasional dalam jangka panjang. Contohnya, perusahaan logistik seperti JNE atau Si Cepat memanfaatkan sistem informasi untuk melacak paket secara real-time. Tanpa sistem itu, mereka akan kesulitan melayani jutaan pelanggan setiap hari. Yang ketiga, komponen sistem informasi. Sebuah sistem informasi terdiri dari beberapa komponen penting yang saling berhubungan, yaitu perangkat keras atau hardware, seperti komputer, server, printer, atau perangkat jaringan. Perangkat lunak atau software, aplikasi atau program yang mengatur pengolahan data. Data, bahan mentah yang akan diolah menjadi informasi. Prosedur, langkah-langkah atau aturan yang digunakan untuk mengoperasikan sistem. Manusia, pengguna sistem, mulai dari operator hingga manajer yang mengambil keputusan. Kelima elemen ini harus terintegrasi. Misalnya, meskipun perangkat keras dan lunak sudah canggih, jika penggunanya tidak terlatih atau prosedurnya tidak jelas, sistem tidak akan berjalan dengan baik. Yang keempat, tahapan penerapan sistem informasi. Penerapan sistem informasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui agar hasilnya efektif. Poin pertama, perencanaan atau planning. Di tahap ini,
organisasi menentukan tujuan dan kebutuhan sistem. Misalnya, apakah sistem dibuat untuk mempercepat layanan pelanggan, mengelola data keuangan, atau meningkatkan efisiensi produksi? Poin kedua, analisis atau analysis. Setelah melakukan perencanaan, lakukanlah analisis terhadap masalah yang ada di sistem lama dan kebutuhan pengguna di lapangan. Tahap ini penting agar sistem baru benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Poin ketiga, perancangan atau desain. Di sini mulai dibuat rancangan sistem, baik dari segi alur data, tampilan aplikasi, hingga basis data yang akan digunakan. Poin keempat, implementasi atau implementation. Sistem mulai dibangun dan diuji coba. Pengguna juga diberi pelatihan agar bisa beradaptasi dengan sistem baru. Poin kelima, pemeliharaan atau maintenance. Setelah sistem berjalan, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan teknologi. Contohnya, universitas yang ingin menerapkan sistem informasi akademik akan melalui semua tahap ini, dari analisis kebutuhan mahasiswa dan dosen, perancangan portal online, hingga uji coba dan perbaikan setelah digunakan. Yang kelima, faktor keberhasilan penerapan sistem informasi. Agar penerapan sistem informasi berhasil, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu dukungan manajemen puncak, karena mereka memegang keputusan strategis, keterlibatan pengguna akhir, supaya sistem sesuai kebutuhan nyata di lapangan, kesiapan infrastruktur teknologi, seperti jaringan, server, dan keamanan data, pelatihan dan perubahan budaya kerja, agar karyawan mampu beradaptasi dengan sistem baru, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan, agar sistem tetap relevan dan efektif. Tanpa faktor-faktor ini, sistem bisa gagal diterapkan meskipun teknologinya sudah canggih. Yang keenam, contoh penerapan sistem informasi. Mari kita lihat beberapa contoh penerapan sistem informasi di berbagai bidang. Bidang pendidikan, seperti sistem e-learning, sistem informasi akademik, dan portal mahasiswa. Bidang bisnis, seperti sistem ERP, sistem CRM untuk hubungan pelanggan, serta sistem keuangan digital. Bidang kesehatan, seperti sistem rekam medis elektronik yang menyimpan data pasien secara digital. Bidang pemerintahan, e-government seperti pelayanan administrasi online dan sistem pajak digital. Semua contoh ini membuktikan bahwa penerapan sistem informasi sudah menjadi kebutuhan penting di era digital. Jadi, konsep penerapan sistem informasi pada dasarnya adalah bagaimana sebuah organisasi menggabungkan teknologi, manusia, dan proses kerja untuk menciptakan sistem yang efektif, efisien, dan berdaya guna. Dengan penerapan yang tepat, sistem informasi dapat menjadi kunci sukses dalam menghadapi tantangan bisnis modern dan mempercepat transformasi digital. Rainy days, I'm thinking about you. What to say, wishing how to find the way. Halo semuanya, coba deh kalian pikir, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tuh nggak pernah lepas dari yang namanya sistem informasi. Seriusan, bahkan sebelum kamu nonton video ini pun, kamu udah pakai sistem informasi. Kok bisa? Karena YouTube sendiri itu sistem informasi raksasa yang tahu kamu suka nonton video kayak gini. Jadi, hari ini aku bakal ngajak kalian lihat gimana sih sistem informasi itu benar-benar hidup di sekitar kita. Nggak cuma di kantor besar atau perusahaan keren aja, tapi juga di hal-hal yang kita lakuin tiap hari. Yuk kita mulai dari hal yang paling deket sama kita dulu. Sekarang bayangin kalian lagi bangun tidur, kemudian alarm HP kalian bunyi.
Nah, itu udah contoh sistem informasi kecil. Dia ngolah data waktu yang kamu atur semalam, terus kasih output berupa suara biar kamu bangun. Ya, meskipun seringnya kita snooze dulu ya kan? Setelah itu, kalian buka Instagram. Tiba-tiba muncul video makanan favorit kamu padahal kamu gak lagi nyari. Itu juga kerja sistem informasi. Mereka analisis data kebiasaan kamu, terus kasih konten yang cocok. Jadi, jangan heran kalau feed kamu isinya semua yang kamu suka. Bahkan, waktu kamu catat pengeluaran di aplikasi keuangan, sistem itu bantu kamu ngatur data uang masuk juga keluar. Di situ kamu tahu, ternyata jajan kopi tiap hari itu lumayan juga. Itu semua sistem informasi juga, yang bikin hidup kita lebih teratur. Sekarang kita menuju dunia kuliah. Coba deh, kapan terakhir kamu ke kampus cuma buat untuk lihat nilai? Kayaknya udah nggak pernah bukan? Karena semua bisa diakses lewat si AKAD, Sistem Informasi Akademik. Itu tuh ngatur semuanya, mulai dari nilai, KRS, jadwal kuliah, sampai data mahasiswa. Semua terhubung otomatis. Waktu pandemi kita juga ngerasain banget gimana pentingnya sistem informasi kayak Google Classroom atau Zoom. Tanpa itu mungkin kita kuliah lewat surat, kemudian dosen baru baca di minggu depannya. Sekarang bahkan udah ada sistem belajar berbasis AI yang bisa ngasih materi sesuai gaya belajar kamu. Kayak punya tutor pribadi versi digital deh. Keren gak sih? Sistem informasi itu udah kayak asisten pribadi di dunia pendidikan. Sekarang bayangin kamu punya usaha kecil, misalnya jualan minuman ataupun makanan ringan. Kamu pakai aplikasi kasir digital buat catat transaksimu. Itu adalah bentuk sistem informasi yang bantu kamu tahu berapa penghasilan hari ini, stok masih ada atau enggak, dan produk mana yang paling laku. Kalau kamu buka toko online di Shopee, semua proses dari pesanan, pembayaran, sampai pengiriman itu dijalankan sama sistem informasi juga. Mereka ngatur jutaan data dalam sehari, tapi kita cuma tinggal klik check out aja. Simple banget kan? Jadi jangan mikir sistem informasi itu cuma buat perusahaan besar ya guys. Bahkan usaha rumahan pun bisa naik level kalau pakai sistem yang tepat. It's all about how you manage your data, bukan seberapa besar bisnis kamu. Seperti yang kalian pikirkan, sekarang kita coba ke bidang yang lebih serius, yakni kesehatan. Pernah nggak sih kamu daftar di rumah sakit, terus petugasnya bilang, "Oh, data kamu udah ada kok." Nah, itu berarti mereka pakai Electronic Medical Record atau EMR, sistem informasi yang nyimpan semua data pasien secara digital. Jadi, dokter nggak perlu tanya-tanya ulang riwayat penyakit kamu. Tinggal klik, semua data keluar, cepat, aman, dan gak ribet. Terus ada juga aplikasi kayak Halodoc atau Alodokter yang bisa kamu pakai buat konsultasi online. Cuma dari HP, kamu udah bisa ngobrol sama dokter, beli obat, bahkan atur jadwal berobat. Semuanya hasil kerja sistem informasi yang super terintegrasi. Kalau dulu sakit harus antri panjang, sekarang cukup rebahan, buka aplikasi. Dari mana saja dapat rekomendasi produk 1 jam sampai di rumah. Dengan Halodoc, tenang menjaga. Ganti tuh, oh udah. Atau pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa Gojek bisa nemuin driver terdekat cuma dalam hitungan detik aja? Itu karena mereka pakai sistem informasi geografis atau GIS yang olah data lokasi kamu dan driver lain secara real time. Google Map juga gitu loh, dia tahu jalan mana yang macet, bahkan kadang tahu kamu belok ke warung dulu sebelum ke kampus. Itu semua hasil dari data ribuan pengguna yang dikumpulin, dianalisis, dan ditampilkan jadi peta yang dinamis banget.
Dan di beberapa kota besar, sistem kayak gini dipakai buat smart city, yakni ngatur lalu lintas, lampu jalan, dan keamanan publik. Jadi, dari kamu naik ojek sampai nyebrang jalan, sistem informasi ikut bantu biar semuanya ikut lancar. Bukan hanya bidang transportasi saja yang dibuat gampang oleh sistem informasi, namun juga dalam bidang pemerintahan juga layanan publik yang dibuat gampang oleh sistem informasi. Sekarang urusan administrasi juga udah makin gampang bukan? Seperti KTP, KK, pajak yang semuanya bisa online. Itu namanya e-government, yakni sistem informasi yang bikin pelayanan publik jadi lebih cepat dan transparan. Misalnya kamu mau lapor pajak, tinggal buka e-filing, gak perlu antri. Atau mau bikin KTP baru, bisa libat aplikasi Dukcapil online. Semua data dikumpulin di satu sistem biar prosesnya gak tumpang tindih kayak dulu. Dengan sistem informasi layanan publik yang biasanya ribet sekarang bisa kamu akses dari rumah, tinggal klik, isi data, beres deh. Jadi kita sampai aja nih di kesimpulannya. Kesimpulannya sistem informasi itu udah kayak oksigen di dunia modern. Kita nggak selalu lihat dia, tapi kita nggak bisa hidup tanpa dia. Mulai dari hal kecil kayak buka media sosial, sampai sistem besar kayak pelayanan pemerintah, semuanya pakai sistem informasi. Dan yang keren, kita nggak harus jadi ahli IT buat bisa paham atau bahkan bikin sistem sendiri. Cukup ngerti dasarnya aja dan lihat peluangnya di sekitar kita. So ya, kita gak cuma hidup di area sistem informasi, tapi kita bagian dari sistem itu sendiri. Thank you semuanya udah nonton, terima kasih, sampai jumpa.